Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati dengan NIM 1905918 dari kelas 2C PG PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Bifadilah dengan NIM 1905494 dari kelas 2C PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Novi Eka Nuryanti dengan NIM 1906020. Saya dari kelas 2C PG PAUD. Hai, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran berdasarkan pusat minat atau area. Berbicara mengenai pembelajaran, tentu tak lepas dengan yang namanya strategi. Karena dalam suatu pembelajaran, strategi itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk menunjang hasil pendidikan atau peserta didik yang berkualitas. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran berdasarkan pusat minat atau area? Dan apa saja contoh-contohnya, apa saja macam-macamnya, dan bagaimana implementasinya? Itu semua akan kita bahas dalam video kali ini. Yuk kita simak, selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran area. Menurut Diknas tahun 2013, model pembelajaran area adalah model pembelajaran di mana anak diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minat mereka di dalam area-area. Nah, sistem area lebih menekankan bermain sambil belajar. Artinya bahwa area-area itu dikemas dalam permainan sehingga anak-anak dapat bermain dan memperoleh pembelajarannya. Nah, sistem area ini anak-anak dibebaskan untuk memilih area sesuai dengan minat dan bakatnya. Tetapi meskipun anak-anak dibebaskan, diharapkan agar anak-anak mampu menyelesaikan area-area yang telah dipersiapkan oleh guru. Pembelajaran area ini mencakup 3 pilar. Yang pertama ada konstruktivitas. Nah, konstruktivisme meyakini bahwa anak-anak itu belajar ketika mereka telah memahami dunia di sekelilingnya gitu. Karena pembelajaran itu merupakan proses interaksi antara teman sebaya, orang dewasa, dan juga lingkungannya. Dengan demikian, anak-anak akan menyusun pemahaman mereka sendiri sesuai dengan hal-hal yang telah terjadi di sekitarnya dan juga pengalaman-pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan perkembangan. Karena anak-anak itu berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing, tetapi dalam waktu yang sama. Dan perlu kita pahami juga bahwa anak-anak itu merupakan individu yang unik. Sehingga dengan begitu pendidikan harus mencermati ataupun harus memahami bahwa perbedaan antara keterampilan dan minat dari anak-anak yang berusia sama itu ternyata berbeda. Kemudian yang ketiga ada pendidikan progresif. Nah, pendidikan progresif ini memberi kebebasan kepada anak-anak untuk belajar. Nah, dari 3 pilar ini dapat kita pahami bahwa pembelajaran area ini memberikan kebebasan kepada anak-anak. Anak-anak belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan begitu, anak-anak akan memperoleh pengalaman secara langsung. Model pembelajaran area ada 10, tetapi guru dapat membuka minimal 4 area pembelajaran. Yang pertama ada area agama. Area agama ini merupakan tempat yang memberikan pengalaman pada anak untuk mengenal agama dan mempraktikkan tata cara beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Area agama menyediakan miniatur rumah ibadah,
perlengkapan ibadah, buku-buku bacaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada area balok. Nah, area balok ini dilengkapi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran balok. Melalui bermain balok, anak dapat mengembangkan kemampuan matematika, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, kreativitas, serta memperkuat daya konsentrasi. Nah, alat bermain anak di area balok ini ada balok dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, Lego, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada area berhitung atau matematika. Nah, area matematika atau berhitung ini merupakan tempat yang menyediakan permainan-permainan yang dapat membantu anak belajar mencocokkan, kemudian berhitung, mengelompokkan, serta menciptakan sendiri permainan yang mereka sukai gitu. Kegiatan-kegiatan di area ini dapat mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan intelektual, motorik halus, koordinasi mata dan tangan, dan keterampilan sosial seperti berbagi, bernegosiasi, dan memecahkan masalah. Nah, adapun alat permainan dalam area berhitung ini seperti lambang bilangan, kepingan geometri, kartu angka, puzzle, pohon berhitung, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada area sains atau IPA. Nah, area sains ini banyak menyediakan kesempatan bagi anak untuk menggunakan panca indera dan menyalurkan langsung minat mereka terhadap kejadian-kejadian ilmiah dan benda yang mereka temukan gitu. Dengan mengeksplorasi bahan-bahan alami, anak menciptakan berpikir, komunikasi juga gitu. Anak-anak dapat melatih motorik halus dan kasar, kemudian mengembangkan konsep-konsep matematika, gagasan ilmiah, dan kreativitas. Adapun alat bermain dalam area ini bisa berupa macam-macam tiruan binatang, kemudian biji-bijian, benda-benda untuk mengenali berbagai macam rasa seperti misalkan gula, garam, sirup, cuka, dan lain sebagainya. Kemudian ada area musik. Nah, musik ini dapat digunakan sepanjang hari untuk menyatukan kegiatan pembelajaran. Nah, bisa bernyanyi, kemudian menggerakkan badan, bertepuk tangan, menari, dan memainkan alat-alat musik. Nah, musik di sini dapat mengembangkan panca indera, mengajarkan ritme, kemudian memperkuat motorik halus ataupun kasar, dapat juga mendorong kreativitas anak gitu. Nah, adapun alat bermain di area musik bisa berupa seruling, organ kecil, kemudian gendang, angklung, dan lain sebagainya. Kemudian ada area bahasa. Nah, area bahasa sendiri merupakan tempat yang tenang sehingga anak-anak dapat melihat buku, kemudian membacakan temannya atau meminta guru untuk membacakannya. Adapun alat bermain di area bahasa ini bisa berupa buku-buku cerita, kartu-kartu nama, kartu nama bulan, koran, dan lain sebagainya. Kemudian ada area membaca dan menulis. Area ini merupakan tempat bagi anak untuk mengeksplorasi pengalaman membaca dan menulis kata-kata yang ada di sekitar mereka gitu. Area membaca dan menulis menyediakan berbagai macam buku-buku ataupun tulisan-tulisan. Nah, area membaca berisi buku dan bahan-bahan untuk kegiatan membaca. Alat bermainnya dapat berupa buku, pensil warna, kemudian spidol, kartu huruf, kartu gambar, dan lain sebagainya. Kemudian ada area drama atau area bermain peran.
Nah, area drama atau area bermain peran merupakan tempat memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pengalaman bermain peran. Nah, area drama memiliki baju-baju atau benda yang mendorong anak untuk memperagakan apa yang mereka lihat di kehidupan mereka. Kemudian area ini dapat membantu mereka untuk memahami dunia mereka dan memainkan berbagai peran. Adapun alat bermain di area drama bisa berupa tempat tidur, kemudian boneka, baju-baju, kompor-komporan, piring, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Kemudian ada area pasir. Nah, area pasir ini di dalamnya dapat berupa pasir dan air. Kemudian kita dapat menggunakan pasir dan air menjadi salah satu area yang menarik untuk beraktivitas dengan anak-anak. Kemudian ada area seni dan motorik halus. Nah, area ini merupakan tempat untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kreativitas mereka serta bersenang-senang dengan bahan baru dan pengalaman fisik. Alat permainan pada area ini dapat berupa meja gambar, meja kursi anak, pensil warna, buku gambar, kertas lipat, gunting, dan lain sebagainya. Area seni kemudian motorik diberi ruang yang cukup luas agar anak bisa beraktivitas cukup leluasa dalam mengembangkan motorik halusnya. Kemudian langkah kegiatan pembelajaran pusat minat atau area. Yang pertama ada kegiatan awal, ini dilakukan sekitar 30 menit. Kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa bernyanyi terlebih dahulu, mengucapkan salam, kemudian berdoa, bertanya kepada anak kegiatan sehari-harinya, dan juga dapat melakukan kegiatan fisik atau motorik, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, itu kurang lebih sekitar 60 menit secara individual di area kegiatan. Nah, sebelum melakukan kegiatan inti, pendidik bersama anak membicarakan tugas-tugasnya di area yang telah diprogramkan. Kemudian setelah itu peserta didik dibebaskan memilih area yang disukai sesuai dengan minatnya. Kemudian istirahat atau makan kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini sebelum makan kita bisa mengajak anak untuk bercuci tangan terlebih dahulu, kemudian berdoa sebelum makan, memberikan arahan agar makannya tertib, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kegiatan akhir, kurang lebih sekitar 30 menit. Kegiatan akhir ini dilaksanakan secara klasikal, misalnya dengan bercerita, bernyanyi, cerita dari pendidik, atau boleh juga membaca puisi gitu. Dilanjutkan dengan diskusi kegiatan satu hari dan menginformasikan kegiatan untuk esok hari. Kemudian berdoa dan mengucapkan salam lalu pulang. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan strategi pembelajaran minat. Tentu dibuatkannya suatu teori atau ilmu tak luput dengan yang namanya tujuan. Lalu apa sih tujuan dalam strategi pembelajaran berdasarkan minat ini? Adapun tujuannya yaitu untuk membantu anak menjadi peserta didik yang antusias, mendorong mereka menjadi penjelajah aktif, kreatif, tidak takut untuk mencoba ide-ide. Hingga akhirnya sampailah pada tujuan akhir mereka, yaitu apa? Yaitu untuk membantu anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Adapun beberapa aspek yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran pusat minat ini yaitu aspek sosial emosional, kognitif, dan fisik. Adapun
bagaimana sih agar tujuan itu dapat tercapai dengan baik? Nah, maka ada beberapa nih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik agar mampu mengarahkan peserta didiknya. Yaitu apa saja sih? Yang pertama adalah belajar dengan caranya sendiri dan dengan kecepatan masing-masing. Kemudian yang kedua, belajar dan mengulangi suatu pekerjaan yang telah ditunjukkan oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu bereksperimen untuk mencari tahu bagaimana sesuatu yang terjadi. Selanjutnya ada penataan ruang model pembelajaran area. Tentu ya, dalam suatu pembelajaran, penataan merupakan salah satu poin yang paling penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena jika kita ingin menghasilkan hasil yang baik, tentu dalam proses sarana prasarana, bagaimana mengelola, menata, itu semua harus dilakukan dengan baik agar untuk menunjang pula pendidikan yang baik. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari penataan ruang model pembelajaran area itu? Nah, maksudnya pengelolaan kelas model pembelajaran area itu meliputi pengorganisasian peserta didik, pengaturan area yang diprogramkan, dan peranan pendidik. Untuk itu, ada beberapa hal-hal yang perlu diperlakukan dalam pengelolaan kelas. Apa saja? Yang pertama itu adalah alat bermain. Sarana prasarana diatur sesuai dengan area yang diprogramkan pada hari itu. Bagaimana peserta didik bisa menempatkan mainannya sesuai dengan kebutuhan anak, juga diperhatikan dalam keamanan dan kenyamanannya. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan meja, kursi, karpet, atau tikar sesuai dengan alat yang digunakan. Jadi seperti sarana dan prasarana pendamping itu apa saja yang kita butuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian ada pengaturan area yang memungkinkan pendidik dapat memberikan motivasi, pembinaan, dan penilaian. Kemudian ada juga pendidik memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik pada saat mereka melakukan kegiatan di area. Nah, selanjutnya itu ada strategi model pembelajaran area. Nah, bagaimana sih kita sebagai pendidik agar menjalankan strategi pembelajaran itu dengan baik? Nah, tentu itu ada suatu metodenya yang bisa digunakan oleh peserta didik. Nah, lalu apa saja sih metode yang bisa kita gunakan dalam strategi pembelajaran area ini? Metode ceramah. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan yang namanya ceramah. Metode ceramah itu cenderung dengan metode yang berpusat pada guru dan konvensional. Jadi guru memberikan penjelasan kepada peserta didik. Nah, metode ceramah ini pula merupakan penuturan bahan pelajaran secara lisan ataupun disebut juga dengan secara verbal. Nah, metode ini juga senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik. Didukung juga dengan alat dan media serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Dalam pendidikan anak usia dini, metode ceramah tentu sangat cocok digunakan untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan mengenai aturan permainan yang dipakai. Yang tentu melalui penjelasan dari guru, seorang anak akan lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Metode itu juga dapat dilakukan pada berbagai area, tidak memandang tempat ataupun tidak memandang waktu. Karena guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai apa yang ada di area tersebut. Itulah metode ceramah. Nah, yang kedua itu ada metode tanya jawab. Mungkin sudah bisa kita tebak ya metode tanya jawab, yaitu ada yang bertanya, ada pula yang menjawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah metode yang mengajarkan memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic gitu ya. Adanya interaksi gitu antara pendidik
dan peserta didik. Jadi dalam metode tanya jawab tersebut, bagaimana peserta didik bisa membuat bagaimana pendidik bisa membuat peserta didik itu aktif, interaktif. Jadi bukan hanya pada guru saja. Pun begitu, peserta didik dituntut mereka untuk bagaimana berpikir kreatif, sehingga pendidik itu dituntut untuk kreatif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang ditanyakan untuk dilontarkan kepada anak. Nah, dalam metode ini kan adanya timbal balik gitu ya, adanya komunikasi, adanya interaksi gitu. Terlihat adanya timbal balik secara langsung gitu ya, antara guru juga antara guru dan juga peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada metode pembiasaan. Nah, metode pembiasaan itu seperti apa? Metode pembiasaan itu adalah metode pembelajaran yang membiasakan suatu aktivitas kepada seorang anak. Nah, dalam metode ini biasanya pendidik itu mengajarkan hal-hal yang sifatnya ringan kepada anak. Perilaku-perilaku baik seperti mereka mencuci tangan, mengantri sebelum ke kelas, itulah metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mencetak mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Nah, kemudian selanjutnya ada metode keteladanan. Nah, apa sih metode keteladanan ini? Metode keteladanan itu merupakan metode pembelajaran yang didasarkan pada contoh atau tingkah laku yang ditujukan oleh orang tua maupun pendidik. Perlu diketahui ya, teman-teman, bahwa pendidik itu merupakan role model bagi anak. Merupakan contoh, merupakan model. Hingga apapun yang mereka lakukan, tentu anak akan mudah meniru karena mereka menangkap semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pendidik mereka ke dalam panca inderanya, mengindrakan gitu. Sehingga pendidik itu dituntut mereka untuk melakukan contoh-contoh yang baik. Mereka bukan hanya bisa melontarkan dengan kata-kata saja, dengan suatu perintah saja, tapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikan yang mereka perintahkan itu pada diri mereka. Sehingga apabila itu sudah teraplikasikan dalam pendidik, ya tentu peserta didik pun mereka akan mengikuti karena mereka melihat bagaimana aktivitas, bagaimana perilaku yang dilakukan oleh pendidik. Apabila peserta didik mendapatkan umpan perilaku yang negatif dari pendidik, tentu mereka akan mendapatkan timbal balik yang negatif pula. Tapi sebaliknya, jika mereka mendapatkan umpan yang positif, tentu mereka pun akan mendapatkan umpan balik yang positif pula. Nah, selanjutnya itu ada metode bermain. Nah, metode bermain ini merupakan metode yang menerapkan permainan tertentu sebagai wahana pembelajaran siswa. Karena dalam pandangan anak-anak, dunia ini adalah permainan gitu. Jadi, bagaimana sih kita bisa memasukkan ilmu-ilmu kepada mereka ketika mereka sedang bermain? Karena mereka senang dengan hal-hal yang namanya permainan ataupun permainan-permainan. Sehingga kita sebagai pendidik bisa nih menyelipkan suasana-suasana belajar dalam bermain, baik itu melalui wahana-wahana permainan seperti bermain ayunan, sorodotan, cungkat-cungkit, dan sebagainya. Karena perlu diketahui pula bahwa ketika mereka melakukan permainan ini tentu ada aspek-aspek positif yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu aspek fisik motorik. Bagaimana mereka menggerakkan tangan-tangan mereka dengan aktif, bagaimana mereka menggunakan kaki-kaki mereka dengan aktif. Selanjutnya yaitu ada metode bercerita. Metode bercerita ini merupakan metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada peserta didik. Jadi dalam metode ini pendidik bisa menggunakan seperti fasilitas-fasilitas ataupun media-media seperti dongeng ataupun kisah-kisah binatang ataupun kisah nabi untuk diceritakan kepada anak-anak. Nah, bercerita ini sangat penting sekali gitu ada dalam area ini karena selain
itu selain itu dari interaksi dari guru, ada juga interaksi dari anak didik. Karena dalam metode bercerita ini bukan hanya bagaimana guru bisa mendongeng, tapi bagaimana juga anak nih bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu bisa menambah pengetahuan terkait kisah-kisah seperti hewan ataupun sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada metode bernyanyi. Nah, metode bernyanyi ini merupakan metode yang bisa digunakan untuk anak dalam area bernyanyi gitu. Karena mereka kan menyenandungkan syair-syair mereka gitu. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dalam metode bernyanyi ini, anak itu bisa menambah kosakata baru, melatih perkembangan bahasa mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada metode karya wisata. Jadi metode karya wisata ini merupakan metode kunjungan secara langsung ke objek-objek yang sesuai dengan tema yang dibahas. Seperti misalnya ada tema mengenai profesi tentang polisi. Nah, sekolah tersebut atau TK tersebut bisa nih menggunakan metode karya wisata ini, seperti mereka mengunjungi pada pos polisi gitu ya, kantor polisi. Ini nih diperkenalkan kepada anak-anak, ini nih polisi itu kayak gini, seragamnya seperti ini gitu. Karena kan anak-anak itu masih mereka berpikirnya konkret gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika kita membawakan media secara langsung gitu, metode secara langsung itu metode karya wisata gitu. Jadi dari sana mereka bisa melihat, oh jadi ini polisi, pakainya seperti ini, seperti itu dan sebagainya, tugas-tugasnya seperti ini. Nah gitu. Nah selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Nah metode pemecahan masalah ini mungkin bisa disebut juga dengan problem solving gitu ya. Jadi dalam metode ini bukan hanya anak tuh sekedar ya mendapatkan ilmu, atau bukan hanya pendidik, bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga merupakan suatu metode berpikir. Seperti halnya misalnya anak-anak dikasih media permainan seperti balok-balok atau puzzle seperti itu, Lego seperti itu. Nah, peserta itu bisa kayak mereka mancing dari awal, seperti ayo kita mari bermain balok bersama-sama, atau mari bermain puzzle-nya bersama-sama. Nah terus dipancing, mana nih ini puzzle-nya cocoknya ke bagian mana gitu, cocoknya ditempelkan di belah mana. Nah itu dari sana anak tuh akan berpikir gitu ya. Jadi bukan hanya pendidik saja yang berpikir, tapi bagaimana pendidik bisa mengasah berpikir anak, bisa mengasah kreativitas anak, dan dari sanalah anak itu kemudian berpikir gitu. Nah bagaimana ini menyusun puzzle ini agar membentuk hasil yang sempurna, seperti itu. Yaitu ada metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan menirukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu. Jadi mereka berpura-pura gitu ya. Contohnya bagaimana sih cara pengaplikasiannya. Jadi anak-anak bisa menirukan nih, misalnya pembelajaran ini temanya terkait profesi. Jadi bagaimana mereka bisa menirukan profesi yang mereka inginkan, seperti mereka mencoba berpura-pura menjadi polisi, guru, dan sebagainya. Selain itu juga mereka bisa melakukan kegiatan yang mereka inginkan, misalnya jual beli ataupun memasak gitu, mereka berpura-pura memasak. Nah mungkin bagi teman-teman metode ini kalian lebih mengenal metode ini mungkin dengan sebutan bermain peran atau sosiodrama gitu ya. Nah metode ini tuh sangat cocok digunakan dalam area bermain. Nah sebenarnya dari ke-10 metode ini sebenarnya baik, tidak ada yang paling baik di antara yang terbaik gitu. Tapi bagaimana di sini tuh peran guru sangat penting gitu dalam memilih metode yang tepat di saat yang tepat gitu, dengan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat strategi pembelajaran berdasarkan pusat minat atau area.
Nah, manfaat dari strategi pembelajaran ini dapat mendukung perkembangan dan pembelajaran anak secara komprehensif. Apa itu komprehensif? Komprehensif itu adalah secara luas atau menyeluruh yang meliputi perkembangan fisik, motorik, sosial, emosi, kognitif, kreativitas, dan bahasa. Sekaligus memberikan pengalaman kepada anak dari berbagai area yang sudah tersedia seperti area balok, area keagamaan, area musik, area drama, dan lain-lainnya akan memberikan manfaat seperti untuk kognitifnya seperti tadi, perkembangan fisik, sekaligus dari semua area ini akan memberikan pengalaman kepada anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari model pembelajaran berdasarkan pusat minat atau area. Banyak sekali ya kelebihan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Dari berbagai area yang telah tersedia, anak bisa memilih beberapa area yang mereka minati, yang mereka sukai, yang mereka gemari. Dan pembelajaran ini juga memungkinkan anak untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan serta keterampilannya melalui berbagai kegiatan dan meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif atau secara menyeluruh. Yang kedua, pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak. Yang ketiga, kemampuan anak dalam belajar akan lebih optimal karena anak akan lebih aktif atau lebih sibuk untuk belajar di area yang mereka pilih, yang mereka minati. Nah, dengan sistem area ini, pengalaman belajar anak akan lebih banyak dan anak akan lebih kreatif. Yang keempat, model pembelajaran ini mengajarkan cara untuk bertanggung jawab dengan merapikan permainan setelah bermain dan mengajarkan juga untuk mandiri. Nah, dari permainan yang ada di area, anak akan mengembalikan atau membereskan perlengkapan atau peralatan yang telah mereka gunakan tadi. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir. Mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, yang selanjutnya sebagai antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi terhadap perbedaan cara belajar, motivasi, kemampuan dan minat anak sehingga anak dapat membuat kesimpulan sendiri dari setiap hal yang dipelajarinya. Karena setiap anak itu kan memiliki cara belajar yang berbeda, motivasi yang berbeda. Jadi, anak juga akan memiliki minat yang berbeda. Nah, selanjutnya memberikan pengalaman belajar lebih banyak dan anak akan lebih kreatif. Lalu menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan anak. Karena dari awalnya area yang mereka pilih adalah area yang telah mereka minati. Jadi mereka akan terasa lebih menyenangkan, lebih menikmati, dan lebih bersemangat di dalam area tersebut. Yang terakhir, kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, program belajar atau alat-alat yang ada di area tersebut itu sesuai dengan tingkat perkembangan atau sesuai dengan tingkat usia anak tersebut. Selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran berdasarkan pusat minat atau area. Yang pertama, perkembangan setiap anak akan berbeda, tergantung dari motivasi yang dimiliki oleh setiap anak. Jadi, pembelajaran area ini tidak menjamin semua anak akan berkembang, karena pembelajaran ini memfokuskan kepada minat anak. Apabila guru atau pendidik ingin meningkatkan
bidang aspek lainnya, tetapi tidak ada motivasi di dalam diri anak, maka akan terasa sulit. Nah, jadi kekurangan dari strategi pembelajaran pusat minat ini adalah terlalu memfokuskan kepada minat anak, sehingga apabila ingin mengembangkan aspek perkembangan bidang lainnya itu akan terasa lebih sulit. Yang kedua, bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Apabila anak memilih area tersebut secara terus-menerus setiap hari, maka akan merasa bosan. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran memerlukan sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Jelas ya, karena areanya pun banyak, maka harus bervariasi di dalam area-area tersebut agar anak bisa lebih kreatif, agar anak bisa mendapat pengalaman yang lebih banyak dari setiap area yang mereka ikuti. Nah, itu dia materi dari kami terkait strategi pembelajaran berdasarkan pusat minat atau area. Jadi tidak bisa kita simpulkan, ada banyak sekali area yang bisa kita gunakan dalam strategi ini. Pun begitu, ada banyak sekali strategi atau metode yang bisa kita terapkan. Tapi hal itu semua tentu tidak akan luput dengan yang namanya kelebihan dan kekurangan. Hal itu sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi dalam hal ini, bagaimana pendidik bisa meminimalisir kekurangan yang ada dengan kelebihan yang ada? Seperti itu. Mungkin dari kami sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.